Nusa Kambangan adalah nama sebuah pulau di Jawa Tengah yang dikenal sebagai tempat lembaga pemasyarakatan dengan keamanan tinggi. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa selain dikenal sebagai Pulau Bui, pulau yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap ini juga disebut sebagai Pulau Bunga-Bungaan. Pulau yang dikenal sebagai Pulau Kematian, Nusa Kambangan yang terpencil di selatan Jawa Tengah menyimpan begitu banyak rahasia. Pulau Nusa Kambangan memang menjadi rumah bagi narapidana kelas berat sekaligus menjadi titik pelaksanaan hukuman mati bagi beberapa napi. Kalau Amerika punya Alcatraz, maka Nusa Kambangan adalah Alcatraznya Indonesia. Menahan narapidana dengan tingkat kriminalitas tinggi seperti bandar narkoba, pembunuh, hingga teroris tentu butuh keamanan ekstra. Tak heran, Nusa Kambangan juga dikenal sangat sulit ditembus oleh narapidana yang berusaha kabur. Namun, ternyata tetap ada narapidana yang berhasil melangkahkan kaki keluar dari lapas. Inilah 4 penjahat yang pernah berhasil melarikan diri dari Pulau Kematian Nusa Kambangan yang berhasil kami rangkum. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, silahkan like, subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan info dari unik terkini lainnya. Johnny Indo, Mei tahun 1982. Johnny Indo adalah mafia berkedok foto model dan bintang iklan yang berulang kali sukses merampok toko emas di tahun 1970-an. Kelompoknya disebut Pachinko, pasukan China Kota, dengan anggota yang cukup banyak dan perampokan yang selalu sukses. Namun, aksinya akhirnya terbongkar dan pada tanggal 17 Desember tahun 1979, dia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara di Nusa Kambangan. Pada bulan Mei tahun 1982, Johnny melarikan diri dengan bantuan 34 narapidana di Nusa Kambangan. Bahkan sudah muncul perintah untuk tembak di tempat jika ada aparat kepolisian yang melihat Johnny. Selama 12 hari hilang, ternyata Johnny masih bersembunyi di sekitar Pulau Nusa Kambangan dan menyerahkan diri pada polisi di sekitar hutan bakau. Saman Hasan Zadeh Leli alias Messi, tanggal 30 Juni tahun 2016. Messi adalah tahanan warga negara asing asal Iran. Tak seperti Johnny Indo, Messi kabur melalui jalan biasa, melewati pos penjagaan tanpa terdeteksi, dan berhasil menyeberang hingga ke Pulau Jawa dengan mulus. Tanggal 30 Juni tahun 2016, Nusa Kambangan geger karena Messi raib. Messi memang telah menjadi tahanan pendamping karena masa hukumannya sudah hampir selesai dan kurang 17 bulan lagi sebelum bebas. Sebagai tamping, tahanan pendamping, Messi boleh keluar masuk lapas dan bahkan dia membantu pekerjaan di bidang pengairan selama masa asimilasi. Messi mencuri seragam petugas lapas dari komplek perumahan petugas dan menyamar sebagai penjaga lapas. Hingga kini, keberadaan Messi masih belum ditemukan, apakah masih di Indonesia atau sudah melarikan diri ke luar negeri. Hendra bin Amin dan Agus Triyadi bin Masimun, tanggal 9 Juli tahun 2017. Kedua tahanan ini kabur pada Minggu, tanggal 9 Juli tahun 2017, siang dengan cara menjebol plafon dan genteng di atas kamar mandi umum dalam sel. Kondisi plafon memang sudah rapuh dan mudah sekali dijebol. Setelah menjebol plafon dan merusak genteng, keduanya turun menuju pos utama yang tidak dijaga. Keduanya melakukan aksi turun dari tembok tinggi itu menggunakan tali yang dijalin dari sarung. Keduanya berhasil diringkus kembali pada tanggal 12 Juli tahun 2017 dan ditemukan di sekitar hutan bakau di Nusa Kambangan. Kadarmono alias Darmo bin Sukandar, tanggal 19 Juni tahun 2017. Ini juga merupakan napi yang berhasil kabur saat menjalankan tugas di masa asimilasinya pada tanggal 19 Juni tahun 2017. Kadarmono dihukum selama 14 tahun penjara karena kasus perampokan. Saat kabur, Kadarmono yang dalam masa asimilasi sedang menjalankan tugasnya menggembala ternak sapi.
Sapi ditemukan di tengah hutan, namun Kadarmono hilang. Sebelumnya, Kadarmono sempat membeli 30 bungkus roti di warung sekitar lapas, itu diduga menjadi konsumsinya selama kabur. Kadarmono juga diyakini punya kekuatan ilmu sakti yang disebut ilmu kanuragan sehingga dia sulit diringkus. Tak hanya itu, Kadarmono juga telah hafal kondisi pulau karena 2 tahun menggembala hewan ternak. Kadarmono pernah hampir diringkus petugas di kawasan Nusa Kambangan, namun dia membawa senjata tajam berupa golok dan melukai perut petugas. Dia berhasil kabur lagi dan belum ditemukan sampai saat ini. Kadarmono punya fisik yang kuat dan pintar memanjat pohon maupun tebing, dia diduga masih bertahan hidup di Pulau Nusa Kambangan karena tidak pernah ditemukan menyeberang ke Cilacap. Itulah beberapa narapidana legendaris yang berhasil kabur dari penjara Nusa Kambangan. Ada yang ditangkap lagi dan ada yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan keberadaannya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa support channel ini dengan tekan tombol subscribe agar terus selalu dapat menyajikan hal-hal yang menarik dan terunik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.